Bapak Jamaah Masjid Al-Wafim Rahimahullah, kultum pada malam hari insya akan disampaikan oleh Bapak Sulamul Huda. Marilah kita awali kajian pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Sulamul Huda kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kesadaran, kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan hal baik dalam rangka memuliakan dan mengagungkan bulan Ramadan, antara lain dengan sholat isya berjamaah dan nanti insya Allah dilanjutkan dengan tarawih dan witir, dan kita tambahkan dengan thalabul ilmi. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap, kita berdoa semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya, diberi kekuatan untuk menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Islam merupakan agama yang holistik, yang lengkap, yang meliputi seluruh urusan baik dunia maupun akhirat, baik secara individu, keluarga maupun secara sosial. Di dalam Islam kehidupan sosial sangatlah penting. Kehidupan sosial merupakan pendukung dari keimanan seseorang. Di dalam Al-Quran disebutkan di sana yang berkaitan dengan pendukung keimanan seseorang, yaitu di dalam surat An-Nisa 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil junub wa bin sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat atau teman kerja, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi sangat membanggakan diri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari sekian banyak perintah tadi kepada orang yang beriman, yaitu jelas yang pertama menghormati kedua orang tua. Dan di antara deretan yang diperintahkan oleh Al-Quran adalah
berbuat baik kepada tetangga dekat dan tetangga jauh. Dalam definisi konvensional, tetangga itu ada yang tetangga dekat, ada yang menerjemahkan sebagai tetangga dalam jarak sekitar 40 rumah. Tapi ini dalam kondisi yang wajar, artinya bukan rumah sing neng tengah oro-oro yang tidak punya tetangga dekat, bukan itu. Ada yang mendefinisikan tetangga dekat adalah yang kalau kita memanggil itu mereka dengar. Kalau di perumahan Gria Kejawan Indah 40 rumah ke depan, ke belakang, samping kanan, samping kiri kebak wis RW wis kena kabeh. Tapi barangkali di tempat lain kalau harus sampai 40 rumah berarti sampai 2 km karena rumah di sana berjarak 100 meter baru ada rumah. Tapi intinya bahwa tetangga dekat adalah tetangga orang-orang sekitar kita yang kita berinteraksi setiap hari. Kemudian tetangga jauh adalah yang ada yang mendefinisikan itu tetangga yang dalam satu wilayah tapi kita jarang sekali untuk bertemu, jarang sekali berinteraksi karena jauh. Akan tetapi pada saat sekarang yang perlu kita waspadai adalah tetangga yang tidak kelihatan, yang jauh tapi dekat sekali. Karena dia berada dalam satu rumah dengan kita, berada dalam satu kamar dengan kita, bahkan berada dalam satu pakaian dengan kita, yaitu handphone. Ini yang kita perlu hati-hati. Kita berinteraksi terus dengan itu. Apalagi kalau sudah berada dalam satu grup, maka kita perlu hati-hati sekali karena itu bagian dari orang-orang yang harus kita hargai, yang kita harus hormati. Di dalam Islam pelaksanaannya sangat banyak dijelaskan, antara lain bahwa tetangga harus mendapatkan rasa aman dan nyaman dengan adanya kita. Nek loro mesti ditiliki, didongakni. Kalau kena musibah pasti didatangi, dihibur. Kalau ada kebutuhan mendesak, tetangga selalu membantu. Kalau ada salah, ada yang mengingatkan. Kalau sukses atau berhasil, tetangga ikut senang, bukan malah sebaliknya. Nek enek tonggone lewat, cepet-cepet mlebu omah pura-pura kurang ngerti. Nek enek tonggone keseripan, enek tonggone kesusahan, malah mesam-mesem biang-biut cepet-cepet goleki tonggo. Yuk kemau ki bar tibol rasakno, misalkan seperti itu. Kalau ada yang tetangga yang butuh, langsung menutup rapat-rapat dompetnya, misalkan. Kalau ada tetangga yang sukses, ya tonggone bar tuku barang malah dhewe sing loro ati. Hal-hal seperti itu, di dalam Islam pun diatur dan dicontohkan, dan untuk rujukan utamanya di dalam Al-Quran ada. Jelas. Karena dia sebagai pendukung keimanan, maka kemudian ada turunannya berupa hadis yang menjelaskan bahwa tidak sempurna keimanan seseorang yang dia tidak membuat aman
dan nyaman tetangganya. Dalam kehidupan sehari-hari sebetulnya relatif bisa dilihat tonggone iki apik apa ora. Begitu kita kumpul, ada orang kumpul membahas sesuatu yang baik sebetulnya untuk pembangunan wilayahnya. Begitu ada orang datang, alah wis kuwi teko meneh, wis bubrah ini, wis bubar. Atau sebaliknya, sedang membahas sesuatu yang menjadi masalah di lingkungan, begitu ada yang datang, kayak teko, beres minggu. Ada ide yang bagus yang menjadi solusi dan biasanya yocul juga entengan wong, cul tenaga, cul pikiran, cul melayu, bukan cul bondo, dana dan sebagainya. Nah, ini menjadi solusi, bukan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah. Wong kok bolak-balik teko ngopo to akeh mesti arep anu kae. Yang seperti itu seringkali menjadi gambaran seseorang itu baik atau tidak di dalam bertetangga. Bagi kita sendiri, untuk saya pribadi dan seluruh jamaah, bahwa tugas kita kepada tetangga itu untuk berbaik-baik, untuk care, untuk peduli, bukan menilai. Kita peduli, bukan menilai. Urusan menilai orang lain, tetangga, itu sudah ada Allah dengan malaikatnya di sana. Jadi tugas kita bukan menilai tetangga, tapi peduli dan menghargai tetangga. Caranya bagaimana? Satu, dengan husnudzon, positive thinking, berprasangka baik apapun yang terjadi pada tetangga, bukan malah negatif thinking. Contoh, enek wong liwat, pas napa liwat ngarep omahe, saka jero omahe watuk langsung loro ati. Wah, becek. Karena sopan yang kurang ajar. Setiap aku liwat mesti dehem, mesti watuk loh. Kuwi mesti pura-pura kuwi. Padahal saya nang jero ya loro tenan, ya watuk tenan, ya dehem tenan. Batuknya tetap, dehemnya tetap, tapi pikiran yang menerima ini yang akan membuat seseorang itu menjadi nyaman atau tidak. Lagi ning dalan numpak motor ana sing beber, jangkel pecicilan mentok. Kayak iso-iso timbul kecelakaan dan sebagainya. Padahal orang-orang berbeda, kepentingannya berbeda-beda. Maka kita berhusnudzon, ya Allah, wong yang butuh sampai kaya ngono to. Muga-muga selamat, muga-muga kita ketemu keluargane. Saking kangen karo keluargane. Ya Allah, kene wong ngebut mesti ngoyak sholat Jumat ya. Wong apike kaya ngono. Enak semua. Oke, wong ngebut banget, oke selat ngimami. Enak nggih. Jadi objeknya sama, pikiran kita, hati kita yang kita tata. Pikiran dan hati kita yang kita tata, apapun yang terjadi. Tetangga beli barang baru, alhamdulillah derek seneng. Menopo pas aku butuh enek barang sing aku orang duwe, sing iso jilih utawa njaluk tulung ning tangga. Bukan kemudian kita mencari-cari kemo tukune kredit apa cash kene ndi kae. Lancar apa ora nek ngono kuwi itu sebab dimbayar dan sebagainya. Introspeksi kepada diri kita bahwa kita diingatkan oleh Quran dan hadis untuk menghargai dan membantu tetangga. Nah, yang terakhir tipnya, apabila ada yang salah yang dilakukan oleh tetangga kita, maka kita harus memaafkan.
Memaafkan butuh waktu 5 detik, tapi kalau mendendam butuh waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sampai mati. Kenapa kita segera maafkan? Masih banyak urusan lain, dimaafkan, beres, ayo ke urusan dia nih. Itu memudahkan kita juga. Ini Bapak, Ibu, jamaah rahimahullah. Jadi demikian kelihatan sekali bahwa Islam peduli atas tatanan hidup manusia, baik secara pribadi, keluarga, maupun dalam kita bersosial atau bertetangga. Yang terakhir, untuk bermedia sosial itu tetangga dekat sekali dengan kita, bahkan berada di baju kita juga. Hati-hati dalam bermedia sosial, berkomunikasi, ngerti masalah urung wis melu-melu menghujat dan sebagainya. Itu sangat tidak baik dan tidak membuat pikiran kita, hati kita, psikologis kita menjadi lebih baik. Maka dari itu, jamaah rahimahullah, mari kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis untuk menghormati, menghargai, peduli, membantu kepada tetangga kita. Orang Jawa mengatakan bahwa tonggo paling sedulur paling cerak tonggo. Itu yang nanti akan sering mewarnai kehidupan kita. Semoga kita termasuk orang Islam, orang beriman yang senantiasa peduli dan membantu kepada tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sunamulda atas materi dan ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat, jadi imam bagi kita semua dan menjadikan jariah untuk beliau sekeluarga. Amin. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, kita sampaikan beberapa informasi. Untuk memberi takjil hari Ahad 1 Maret 2026, insya Allah akan disampaikan oleh keluarga Bapak Sri Hairul Wiyantoro dan Bapak Didik Gendro. Kemudian untuk penyampai kuliah subuh besok, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Misbahul Munir, dan untuk kultum tarawih insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Bambang Nugroho. Perolehan infak sudah sampai dengan hari ini, alhamdulillah sudah terkumpul Rp4.415.000. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang Bapak Ibu sampaikan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.